Istana Buckingham adalah salah satu bangunan ikonik di Inggris. Namun, meski kebanyakan orang familiar dengan balkon ikonik, sering digunakan keluarga kerajaan untuk berpidato kepada penggemarnya. Sebenarnya, ketidaksesuaian bangunan yang kita lihat hari ini berbeda jauh dengan rumah keluarga asli, dibangun pada awal abad ke-18. Dalam video ini, kita akan melihat sejarah Istana Buckingham dan desain arsitekturnya terus berkembang. Kita juga akan melihat interior mewah dari istana tersebut dan menjelajahi beberapa fakta dan tradisi menarik. Semua ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Terletak di kota Westminster, Buckingham Palace adalah kediaman resmi keluarga kerajaan di London dan markas administratif bagi ratu. Namun, tidak selalu begitu. Di jantung istana, berdiri bangunan asli. Disinilah semuanya dimulai. Rumah kota pribadi asli ini dibangun oleh John Sheffield, Pangeran ketiga Mulgrave dan Marsekal Normandia pada tahun ke-1703 dan diberi nama yang tepat Buckingham House. Setelah Earl menjadi Duke of Buckingham, rumah tersebut tetap tidak banyak berubah sampai dibeli oleh Raja George III pada tahun 1761. Rumah ini belum direncanakan sebagai istana. Rumah ini digunakan sebagai rumah keluarga yang nyaman bagi istri raja. Adalah tempat kelahiran dari 14 dari 15 anak mereka. Rumah ratu mengalami renovasi besar pertama pada tahun ke-1761 ketika dibeli oleh putra George yang boros. Dia memiliki ide ambisius untuk rumah yang baru saja diwarisi, mendeklarasikan parlemen untuk dana, mengubah rumah menjadi istana. Arsitek John Nash dipesan untuk transformasi tersebut. Mereka mulai merobohkan sayap utara dan selatan sebelum membangun kembali dengan skala yang jauh lebih besar dan megah. Istana ini dibangun di sekitar halaman tengah, dengan masuk melalui gerbang marmer yang menakjubkan. Nantinya, lokasi ini dipindahkan ke Hyde Park Quarter. Sayangnya, bagi Raja George, transformasi ini menjadi bencana PR besar. Biaya membengkak hingga £500,000 pound. Itu kerugian uang yang mengerikan pada zamannya. Masyarakat tidak bahagia, tidak percaya. Raja itu tak pernah bisa pindah ke istana dongengnya dan tetap tidak ditempati sampai Ratu Victoria naik tahta pada tahun ke-1837. Tahun-tahun awalnya di istana jauh dari nyaman karena keterbatasan finansial dan keinginan untuk cepat menyelesaikan beberapa desain lantai di seluruh istana menyebabkan kondisi hidup yang cukup memprihatinkan. Salah satu masalahnya adalah lantai desain dicerobong. Akibatnya, mereka merokok sangat parah. Api tidak bisa dinyalakan. Akibatnya, istana menjadi sangat dingin. Warga tidak bisa tinggal di sana dengan nyaman. Seolah-olah ini belum cukup buruk. Ventilasi juga buruk, membuat ruangan berbau lembab dan musti. Isu lain memicu kekhawatiran tentang pencahayaan gas, dan diyakini bahwa ledakan gas bisa. Akibatnya, lantai dasar seluruh bangunan meledak. Kekurangan desain lainnya, namun juga ada kekurangan signifikan pada ruang bayi dan kamar tidur pengunjung. Masalah-masalah ini kemudian diperbaiki oleh arsitek Edmund Blue. Siapa yang menambahkan kesalahan tambahan ke istana, juga membangun sayap timur ikonik. Ini memiliki balkon terkenal. Pertama kali digunakan oleh Ratu Victoria pada tahun ke-1851 saat perayaan pembukaan pameran besar. Selama beberapa dekade berikutnya, hanya sedikit penambahan yang dilakukan pada istana. Akibatnya, sayap timur menjalani renovasi besar pada tahun ke-1913 dan memberikan tampilan ikonik pada istana yang kita nikmati hingga kini. Pele yang kita lihat saat ini memiliki 775 ruangan yang mengesankan, termasuk 19 kamar negara, 240 kamar tidur, 92 kantor dan 78 kamar mandi. Antara kamar paling mewah di istana adalah kamar-kamar negara. Banyak dari tahun ini, publik dapat mengunjungi tempat-tempat ini, yang secara tradisional digunakan untuk menghibur tamu dan para pejabat penting yang berkunjung. Mereka masih digunakan dengan cara yang sama oleh ratu hari ini untuk menyambut dan menghibur politisi. Kamar-kamar negara terdiri dari 19 ruangan, didesain indah oleh arsitek Raja George IV John Nash. Kamar-kamar ini mencolok, dekorasi dengan barang-barang terbaik dari koleksi kerajaan. PC Studio dari Lucas & Lucasin, Van Dyck, dan beberapa furnitur terbaik di dunia. Beberapa ruangan negara yang megah antara lain, ruang takhta yang menonjol, ruangan musik yang digunakan untuk upacara penghistenan kerajaan, di mana para tamu diperkenalkan kepada ratu, dan ruang tamu mewah berwarna putih.
digunakan sebagai ruang resepsi mewah oleh para bangsawan. Kamar terbesar di istana adalah Grand Ballroom, juga digunakan sebagai aula banquet. Ketika ratu menghibur tamu penting, ballroom pertama yang dipasangi listrik. Pada tahun ke-1883, beberapa fakta menarik tentang istana Buckingham. Perdana memiliki pos sendiri, stasiun polisi, praktik dokter, ada bioskop, kolam renang, dan ATM di dalamnya. Selama Perang Dunia Kedua, King George VI dan Ratu Elizabeth menolak meninggalkan istana, menyebabkannya menjadi sasaran yang sangat menarik. Sebenarnya, istana ini disengaja ditargetkan oleh Jerman dan halaman istana. Selama serangan udara, Istana Buckingham menerima total 9 pukulan langsung. King Edward VII, satu-satunya monarki yang lahir dan meninggal di Buckingham Palace, butuh 10 hari untuk siapkan Grand Ballroom untuk jamuan negara. Anda bisa tahu saat ratu berada di rumah ketika istana menyiarkan bendera kerajaan. Ketika dia tidak ada, dipasang Union Jack. Seorang anak bernama Edward Jones, atau dikenal sebagai Boy Jones, masuk ke istana setidaknya 3 kali. Antara 1838 sampai 1841, ia mencuri pakaian dalam ratu. Akhirnya, dia diculik pemerintah dan dikirim ke Australia. Buckingham Palace menjadi pusat kampanye suffragette. Pada 1914, sekelompok wanita melanggar gerbang petisi perempuan kepada monarki. Buckingham Palace bukan hanya kediaman resmi London untuk ratu dan suaminya, Pangeran Edinburgh. Faktanya juga merupakan kediaman resmi London bagi Duke of York, istrinya dan putri mereka. Buckingham Palace bukan kediaman resmi monarki. Ini sebenarnya masih Istana St. James, istana yang kurang dikenal. Terletak tepat di seberang jalan. Disinilah tempat pengadilan ratu berada. Tradisi menempelkan pesan di gerbang istana, memberitahu publik tentang kelahiran atau kematian kerajaan, masih dilakukan hingga hari ini. Jadi, Buckingham Palace memiliki sejarah yang berwarna-warni dan kadang-kadang kontroversial. Mungkin itulah sebabnya, tempat ini menjadi tujuan favorit bagi pengunjung. Ini mewakili keunggulan Britania Raya dan keluarganya yang kerajaan. Orang yang ingin merasakan siapapun yang ingin merasakan tradisi, pasti tidak akan kecewa. Dengan segala kemeriahan dan protokol yang menyertai keluarga kerajaan, perubahan pengawal adalah tradisi panjang di istana dan pasti akan memukau pengunjung. Upacara formal ini dilakukan setiap hari, dan melihat penjaga lama diganti dengan yang baru, dapat dengan mudah dibedakan oleh baju tradisional berwarna merah mereka. Dan topi bearskin pengawal ratu juga bisa dilihat setahun sekali. Upacara tradisional ini dikenal sebagai Trooping of the Colour dan ditutup dengan terbang melintasnya Royal Air Force di Istana Buckingham. Seperti pada tahun ke-1761, kontroversi seputar keuangan istana sangat marak. Sebenarnya, hari ini, akhir 2016, pengumuman Palais Buckingham butuh renovasi senilai 369 juta pound. Membuat orang-orang benar-benar marah. Mengapa mereka berdebat? Haruskah pembayar pajak membiayai proyek restorasi kerajaan? Saat banyak orang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, kita harus mempertimbangkan, Bukit Tinggi Palace bukan hanya rumah ratu. Ini juga bangunan bersejarah yang penting secara nasional. Dan bisa dibilang, keluarga kerajaan, harta mereka dan tradisi mereka membawa lebih banyak ke ekonomi daripada biaya restorasi ini. Jadi, jelas ini investasi yang baik. Bagaimanapun, akan sangat disayangkan melihat bangunan ikonik seperti hancur dan tidak terawat. Bagaimanapun, memesan sebuah istana sendirian setiap tahunnya, lebih dari 500 juta pengunjung datang ke sini dan membuatnya menjadi pengalaman yang benar-benar magis.